Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua pada kali ini kita akan membahas ada 3 bab ya. Ada register, ada pengenalan debug, ada perintah dasar assembler. Kita masuk ke pertemuan kedua register dulu. Register adalah sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register adalah sebagian kecil memori yang dapat dipakai untuk tempat menampungan data dan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan menampung register tersebut. Register menjadi dibagi 5 sesuai dengan tugas-tugasnya, yaitu ada general purpose, segment, pointer index, index pointer, dan juga flex. Oke, ada 5 bagian itu. Yang pertama kita akan menjelaskan general purpose register. Pada gambar di bawah ini di akhiran H menunjukkan high sedangkan akhiran L low. Ini AH, AL, BHBL, CH, CL, BHDL. Register AX secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Register BX digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Register CX digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyaknya looping yang akan terjadi. Register DX digunakan untuk menentukan sisa hasil pembagian 16 bit. Masing-masing register tersebut terdiri atas 16 bit. Register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi 2 bagian di mana masing-masing terdapat terdiri atas 8 bit. Dan ada segmen register. CS digunakan menunjukkan tempat segmen yang sedang aktif. DS digunakan menunjukkan tempat segmen di mana data program disimpan. ES suatu register bonus yang tidak mempunyai satu tugas khusus. SS menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Vektor indeks ada SP dan BP, SI dan DI. Kemudian ada indeks point register, flag yang 8088 ke atas. Ini ada ini ya. Oke, langsung aja kita cepetin. Dari pengenalan debug. Debug adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat keras yang paling dalam dari suatu komputer. Misal menulis informasi ke dalam boot sektor, direktori path, menjalankan instruksi BIOS atau BIOS. Oke, ini hal-hal yang penting dalam debug ya, hanya mengenal dan selalu bekerja dalam bilangan hexadesimal. Jadi di sini kalau kalian ngoding di debug ya, berarti kalian tidak bisa langsung ngetik kayak karakter A ya, kalian mesti pakai menggunakan hexadesimalnya untuk menampilkan karakter atau ini ya, spasi juga bisa. Nah, kita masuk ke perintah dasar debug. Assembler name AJAX register CX rip write go trash register dump unassemble enter fill compare search and move. Nah, untuk buat menjalankan di debugnya atau memanggil debugnya nanti di dosbox, kalian bisa pakai debug di sini nantinya. Kemudian untuk mengcompile kalian tinggal namain .com di belakangnya. Oke. Assembler digunakan untuk tempat menulis program assembler seperti contoh INA100. Angka 0FD801 adalah alamat lokasi memori dengan format segmen titik 2 offset. Kemudian name untuk membuat nama. CX untuk perintah mengetahui dan memperbarui isi register CX yang merupakan tempat penampungan panjang program yang sedang aktif. Ada read memulai proses program dari titik tertentu. Kemudian ada write setelah program selesai dibuat serta RTX dari scan dan read dari program yang dibuat, maka akan berikutnya dalam menulis program sebelum memprosesnya, yaitu W. Melakukan proses running dalam debug. Oke, tutorial trace digunakan memproses sebaris program saja. Ada register menambahkan informasi komposisi register dalam mikroprosesor. Ada drum untuk melihat isi blok memori. Dan symbol menampilkan listing program bahasa mesinnya. Ada enter untuk fungsi mengubah data memori menjadi kecil. Oke, ada fill berfungsi untuk mengisi lokasi memori. Perbedaan antara E dan fill dapat mengubah isi dan alamat dalam memori yang besar sesuai dengan range yang dikehendaki. Dan compare yaitu membandingkan blok memori dengan isi blok memori yang lainnya. Kemudian ada search untuk mencari data yang baik secara karakter.
maupun untaian karakter atau string dalam suatu memori. Nada M atau move berfungsi untuk memindahkan atau menjamin data yang ada di suatu lokasi memori ke alamat memori lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga dari bagian ketiga dari materi, itu ada perintah dasar assembler. Instruksi bahasa assembler secara fisik, kerja dari sebuah komputer dapat dijelaskan sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan dari dalam memori. Komputer menentukan alamat dari memori program yang akan dibaca dan melakukan proses membaca data di memori. Data yang dibaca diinterpretasikan sebagai instruksi. Alamat instruksi disimpan oleh komputer di register yang dikenal sebagai program counter. Instruksi ini misalnya program matematika melibatkan dua register. Dalam bahasa assembly mempunyai tiga tipe instruksi dasar untuk mnemonic, operand 2, dan komentar. Oke, ini ada instruksi bahasa assembly. Mnemonic atau opcode ialah kode yang akan melakukan aksi terhadap operand. Operand ialah data yang diproses oleh opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan dua atau lebih operand, dan juga tidak perlu operand. Sedangkan komentar dapat diberikan dengan menggunakan tanda titik koma. Kemudian ada perintah dasar assembler. Di sini ada move. Move adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, atau memperbarui isi dari suatu register, variabel, ataupun suatu lokasi memori. Formatnya adalah move operand A, operand B. Dengan ketentuan operand A berupa register, variabel lokasi memori. Operand B berupa register, variabel lokasi memori, ataupun bilangan. Kemudian operand B juga merupakan bilangan asal dan akan diisikan ke dalam operand A. Operand A merupakan tujuan pengisian atau penduplikasian dari operand B. Contohnya adalah operand A dari perintah di atas adalah register H, operand B dari perintah di atas adalah register AL. Maka isi register AL diisi atau diduplikat atau dipindahkan ke register AH. Kemudian operand A dari perintah di atas adalah register H, operand B adalah bilangan 02. Perintah di atas adalah memasukkan 02 ke dalam register AH. Kemudian ada loop. Perintah ini dalam perintah perulangan yang mempunyai tata penjelasan sebagai berikut. Loop lokasi memori. Syarat untuk menggunakan operasi loop yaitu diharuskan mengisi register CX untuk setiap kali pengulangan. Berikut contoh penggunaan loopnya: move CX05, move A02, move DL81, INT21, loop 0103. Oke, itu hasil program tersebut adalah mencetak huruf A sebanyak 5 kali. Hal ini karena perintah loop yang ditujukan ke arah lokasi memori segmen 0103, yaitu tempat berisikan perintah move A02. Untuk setiap kali looping dilakukan, komputer akan mengurangi isi register CX sampai dengan CX menunjukkan nilai 0, dan komputer akan melanjutkan ke baris berikutnya di bawah loop. Apabila perintah loop diarahkan lokasi ke memori segmen 0100 move CX05, maka yang akan terjadi, program tidak akan berhenti karena CX akan melakukan looping terus-menerus dan tidak akan berhenti. Oke, terus yang terakhir ada interrupt. Subroutine dipanggil saat menggunakan perintah interrupt berdiri dari dua jenis, yaitu BIOS interrupt dan juga DOS interrupt. Kemudian ada macam-macam interrupt. INT20H merupakan salah satu dari DOS interrupt. Nah, ini bertugas untuk memberikan proses komputer terhadap suatu program COM. INT21H adalah satu INT yang termasuk DOS interrupt karena INT21H mempunyai banyak sekali bagian tugas. Untuk menggunakan bagian-bagian tersebut, maka nomor bagian atau yang disebut dengan service number-nya harus disertakan. Seperti contoh di bawah, service 02H untuk mencetak sebuah huruf ke layar digunakan fungsi kedua dari INT21H. Untuk menjalankan fungsi INT21H, service 02H harus memenuhi beberapa syarat, yaitu register AH harus berisi service number dari INT21H yang akan dijalankan 02H. Register DL harus berisi bilangan hexa dari karakter ASCII yang akan dicetak. Nah, untuk bilangan atau karakter ASCII tadi di pengenalan debug yang ini ya. Ini merupakan karakter ASCII. Dan untuk ACT kali ini kita akan menggunakan DOSBox. Bagi kalian yang harusnya sudah disetting ya buat yang kemarin saya kasih. Kemudian untuk pertama kita akan di sini untuk pertemuan pertama kita menggunakan
teman-teman ini kita menggunakan debug, kita akan tulis debug. Kemudian A100 ini merupakan compiler ya, A100. Oke. Oke, untuk pertama-tama kita akan menggunakan move AH02, yaitu register AH kita masukkan ke regi 02 dimasukkan ke register AH. Ini untuk seperti start ya, start program gitu ya, begin. Oke, di sini. Oke, berarti kita akan menampilkan nama sendiri ya. Kita akan menggunakan ini sebagai acuan dari supaya kita nggak lupa gitu ya. Terus ngapalin kita langsung lihat aja dari sini. Move AH02 kita enter, kemudian move DL ini buat masukin ke karakternya ya, move DL itu. Nah, karakter hexadecimal di sini saya 46 berarti kan. Sini 46. Di yang T21 ini seperti mengakhiri dari move DL gitu ya, mengakhiri prosesnya. Jadi kita akan move DL lagi, terus A itu adalah 41. Yang T21 move DL, kemudian kita ke J itu 4A. Oke, J itu 4A. Oke, yang T21 untuk mengakhirinya move DL 41, INT 21, kemudian move DL lagi ke R itu 52. Nah, oke, setelah itu kita INT 21 akhiri programnya, dan kita enter aja sekali lagi, kemudian kita G yaitu go, kita jalankan programnya. Oke, fajar ya. Harusnya seperti ini nanti, fajar aja, harusnya aman-aman aja. Oke, nanti untuk ACT-nya kalian bisa menuliskan nama kalian, habis itu screenshot mau ke AH02 nya nanti ya. Oke, karena emang DOSBox cukup rumit ya, jadi kayak gitu aja nanti cara runningnya. Jadi kalian ke debug, gunakan A100, kemudian mau ke AH02, dan untuk start dengan DL kita coba juga yang T21 ini akan mencetak huruf A ya, huruf C sorry. Nah, oke. Oke, tampaknya sudah jelas ya buat ACT-nya. Nanti kalian tinggal screenshot di sininya nih, debug sampai outputnya gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.